Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim azim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir in nafa'ati dzikra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahin nabi. Dastur dari sukum ala sabilin niyati bi'ankum fahasyara fanada faqala wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Wabil fathaya fathahazil zakarhuma wabil almin nabir ya alima qulubana. Allahumma syahmadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang Allah hormati dan Allah muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, warga Langgar, Raudatul Jihad dan sekitarnya, para jamaah, para undangan, para sorwan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaat dan mencetak kita menjadi orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang meminta kepada ulun mengisi acara pada hari ini. Terima kasih atas penghargaan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih-lebih nikmat imdad dan nikmat ijad. Nikmat ijad itu adalah Allah menciptakan kita, Allah mentakdirkan kita menjadi makhluk yang bernama manusia. Kemudian Allah menciptakan kita menjadi manusia yang sempurna. Setelah itu Allah sempurnakan lagi nikmatnya menjadi manusia yang muslim, terlahir, tertakdir menjadi manusia yang muslim. Ada manusia nang orang Kristen, kada terlahir menjadi orang yang muslim. Selanjutnya kita terlahir di tempat yang sangat nyaman dan indah, di tempat yang merdeka. Bayangkan kaum muslimin yang di Palestina dan di Uighur di Thailand. Kita terlahir di Indonesia. Semuanya itu kita tidak meminta kepada Allah, tidak pernah kita memohon kepada Allah, namun dengan kasih sayang Allah kita ditakdirkan semua untuk itu. Nah, setelah itu juga kita ditakdirkan ya Allah berada di tempat di majlis Maulid Nabi. Tidak berada kita di dalam tempat yang maksiat. Kalau pang saat ini kita berada di hotel asik dengan
joget-jogetan kada. Alhamdulillah ditakdirkan di tempat yang berbahagia dan pulang ditakdirkan sebagai hambanya yang sihat wal afiat. Itu kalau mau kita merinci menghitung betapa besar betapa banyaknya nikmat Allah. Namun kita kadang-kadang menghitungnya betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi itu yang kita syukuri. Jadi kalau nikmat yang lain itu halus, nikmat duit, nikmat pangkat, nikmat jabatan, bani, omaan, itu halus nikmat itu. Banyak nang kenal-kenal nang kita kada sadar bahwa itu nikmat Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu senantiasa kita selalu dianjurkan mensyukuri nikmat itu. Makanya di mana-mana kita saling mengingatkan, kita saling diingatkan oleh para dai, oleh penceramah, para khatib. Pasti awal-awal kalimat mengingatkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat itu. Karena apabila kita tidak mensyukuri nikmat itu, maka kita menjadi hamba Allah yang kufur. Menjadi hamba Allah yang kufur. Apabila menjadi hambanya yang kufur, maka menjadi siksa Allah Ta'ala itu amat pedih dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita hadir di sini dengan membawa hati kita, dengan membawa perasaan kita, dengan membawa panggilan hati nurani kita, kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Itu artinya kita menggunakan hati, menggunakan pikiran. Secara tidak sadar kita bahwa kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Secara kada sadar kita itu sebenarnya sudah sayang lawan Nabi Muhammad. Karena kita mendengar, oh ada undangan di tempat acara apa, acara maulid, tapi tergelitik hati kita ingin hadir, itu menandakan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mencintai Rasulullah maka dia akan berupaya di dalam hatinya menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad maka dia adalah mencintai Nabi. Ketika dia mencintai Nabi Muhammad berjanji kepada kita, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku nanti dia bersama aku di mana? Di dalam surga. Bersama Nabi aja sudah nyaman, apalagi bersamanya di dalam surga. Di dunia ini aja kita hidup bakawan nyaman. Arti bersama itu kan bakawan. Laki ada mamanya nyaman, mengkada ada mamanya Hawaii lah. Hawaii ada mamanya bangun guring kenapa nang dijepai. Mamanya kayak itu juga. Hawaii di rumah sorangan kada ada abahnya. Mahir ada nang dijepai. Barang aja kenapa? Ada kaum apa-apa bakait betis barang ya lah. Artinya bersama. Di dunia aja kita bersama sesama makhluk sudah membuat kita gembira. Bersama makhluk sudah membuat kita gembira di dunia aja. Bersama makhluk, apalagi bersama orang yang punya kelebihan dengan kita. Kita bersama guru yang kita cintai, tambah bahagia lagi. Kita bersama orang pejabat yang dikenal, tambah bahagia lagi. Kita bersama Rasulullah, wah luar biasa. Di dunia aja apalagi di negeri akhirat. Itulah untungnya orang yang cinta kepada Nabi. Itu Nabi berjanji sudah, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku,
Siapa namanya yang aku, maka dia bersama aku di dalam surga. Nah, yang jadi pertanyaan di dalam diri kita, apakah kita sudah bertanya di dalam diri kita, apakah kita ini betul-betul mencintai Nabi? Nah, itu aja yang jadi pertanyaan. Kita mencintai Nabi. Nah, apakah Nabi juga mencintai kita? Jangan sampai cinta kita itu hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, itu ya Allah. Bampik aja sebelah tangan ada bunyi, ya Allah. Bampik aja sebelah tangan ada bunyi. Mencetok terbang sebuting tangannya ada bunyi. Enggak ada besantok lawan terbangnya. Nah, begitu juga kita dengan Rasulullah. Apakah sudah kita ini cinta Rasulullah itu benar? Apakah menurut kita Rasulullah sudah mencintai kita benar? Nah, ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Nang sekira cinta kita lawan Nabi Muhammad itu benar. Pertama, ketika kita mencintai Nabi Muhammad, jadinya bahwa cinta kita itu benar adalah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah. Sembahyang 5 waktu jangan tertinggal. Nyata tuh dah wajib dah. Apabila kita mencintai Nabi. Nah, jangan sampai kita ketika kita mencintai Nabi lalu kita merayakan kecintaan kita kepada Nabi sehingga kita lalai. Asik besiang bawang, asik bakoyak niur, asik bagotong royong. Kesan acara apa? Acara peringatan Maulid. Acara apa? Acara manakipan. Acara apa? Acara Maulidan. Acara apa? Yasinan. Acara apa? Burdahan. Tetapi ketika mengerjakan itu sampai waktu sembahyangnya tertinggal. Nah, ini namanya cintanya kebablasan kita tuh. Cintanya kebablasan. Nang wajib kada digawi, nang sunat digawe tabalik. Berarti cinta kita itu kebablasan talim buah ya kita itu. talim buah. Jadi di situ kita harus mawas diri. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita itu jangan sampai cinta kita itu kebablasan. Kewajiban jangan tertinggal. Kayak aja. Nang kewajiban itu. Nah, ketika kita sedang gotong royong, ketika kita sambil bekerja sama, nah, di dalam gotong royong itu harus ada keikhlasan. Jangan ada paksaan. Apalagi dalam gotong royong terjadi pahwalan. Pahwalan kemarin pahwalan tak. Bahwal. Mun dulu lucuan tuh rame ada apa tak. Mau sambil berkisahan gotong royong sambil berkisahan rame. Padahal niatnya gotong royong masakannya pas tahwal. Nah, itu ada rame itu. Nah, berarti ketika kita cinta itu berarti kebablasan cinta kita. Itu yang kita jaga. Nah, makanya ketika kita mencintai agama itu dijaga betul kadar kita cintanya itu. Jangan sampai kita mencintai agama itu kita salah sasaran. Nah, salah sasaran tuh kencang tali buah. Ada ketika kita mencintai sesuatu namun ibarat menimbang itu pelurunya ada sampai, ada juga. Berarti belum benar cinta kita kepada Rasulullah. Ibarat menimbai batu kada sampai. Apa? Orang yang betul-betul cinta kepada orang yang dikasihinya, dia rela berkorban. Orang cinta kepada yang dikasihinya, dia rela berkorban kepada kekasihnya. Orang cinta lawan bini, rela berkorban demi bininya. Kada tahu panas bagawi ngambil upah betanam, kada tahu panas bagawi ngambil upah matam. Pokoknya dapat duit kesan julungi bini. Nah, karena cinta lawan bini berhimat. Nah, bini kayak itu juga. Karena cinta lawan laki kada tahu dilapah, kada tahu diuyuh,
laki hendak layani bila kah kayak apa kah posisi kayak apa kah laki hendak bujur cinta layani itu tak amun balasan itu palsu cintanya. Itu ada di dalam kitab apa namanya Uqudul Lajin ada. Andai di kendaraan, kalau di dalam kitab itu disebutkan di unta. Andai di unta, nah, menunggang unta, ini sepeda motor lah. Laki hendak larat dia di unta tuh nah. Bini tuh wajib malah ini di unta tuh. Sambil berjalan untanya. Jakarta dalam mobil. Nah, itu betul dah. Menandakan cinta itu kadang mengenal apa, kadang mengenal lelah. Demi nang dicintainya, apa aja aku serahkan. Apabila aja aku jurung, kapan aja, gaya apa aja. Ya kan cinta. Nah, itu baru kepada laki, baru kepada bini. Nah, pakai apa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kayak apa dengan Rasulullah? Kayak. Nah, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan ada. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, Rasulullah tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai aku, ujar Rasulullah, melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada ibunya, apalagi mencintai kepada bininya, apalagi mencintai kepada lakinya. Dikalahkannya itu demi Nabi, demi Muhammad. Ya, bayangkan. Dengan laki aja harus kayak itu tadi. Pakai apa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya apa? Pengorbanan kita ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi maulid, demi Rasulullah, apa nang bisa ku bantu? Kan itu mestinya. Demi Rasulullah, apa nang bisa ku tolong? Demi Rasulullah, apa nang bisa ku sumbangkan? Nama Nabi si ilmu, yuk ilmunya. Nama Nabi si duit, yuk duitnya. Nama Nabi si tenaga, yuk tenaganya. Nama Nabi si apa barang-barang, yuk barangnya. Nah, itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar cinta yang kepada yang kita cintai, sebesar itulah tanda cinta kepada Rasulullah. Semakin banyak kita berkorban demi Rasulullah, semakin besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kita letak cinta. Sama kita kayak hadirin kayak ini yang lelah. Karena cinta lawan Rasulullah, aur di rumah, yuk lapas, tulak bermaulid, tulak mata ngantuk padahal nambah besokan dari munjun sampai isokanan pada semata ini. Oh, demi maulid Rasulullah, ayo tulak kita lawan nafsu kita, kita lawan rasa lapah kita, kita lawan rasa uyuh kita, kita lawan rasa kulir kita demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar manusia kada melihat kada bapak, biar panitia kada tahu hadir kada bapak, biar dibuncul nggak ada bertampai aja kan dipadahkan panitia kada hadir kada bapak. Allah tahu kita hadir demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah berhasil seperti demikian, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi mukmin. Nah, kehadiran kita di majelis ilmu majelis Rasulullah itu jangan dianggap sia-sia. Jangan dianggap kadada manfaatnya. Jangan dianggap kadada gunanya. Semuanya ada. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu ada nilainya di sisi Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau di ayat lain Allah berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
sekecil apapun kebaikan yang kita gawi ada hasil. Nah, cuman hasil itu macam-macam Allah mau menjulung lalu kita. Ada kita kadang-kadang karena hasil itu hingga duit. Nah, itu kita. Karena kita ini itu bang sudah manusia kita ini kita memang ketujuh di duit. Siapa yang kata orang duit? Hingga kita menisbahkan ke duit sedikit-sedikit nikmat enggak ke duit. Apa-apa enggak ke duit. Padahal yang lebih bermanfaat ada yang lebih pada duit. Apa contohnya? Contoh kesehatan. Kesehatan itu lebih berharga daripada duit. Kata guru aja, mau ada duit itu nyaman berobat. Lebih baik kada sakit, marah kada berduit, ialah daripada berduit tapi sakit. Menakonnya, awak oyo sakit, tapi kada berduit, berduit banyak, tapi sakit. Berduit 1 miliar, tapi sebulan 10 juta suntik, sebulan 10 juta, sebulan 10 juta. Habis duitnya hanya mati. Apa-apa? Lebih baik sehat, marah kada berduit. Apa dimakan? Jangan takutan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di permukaan bumi ini yang tidak dapat rezeki dari Allah. Kadada nang kadada makan nang kadada. Makhluk di dunia kadada nang kadada makan kadada. Kadada nang kadada minum kadada. Pasti ada rezekinya. Di mana aja pasti ada rezekinya. Tidak luput dari pandangan Allah setiap makhluk di bumi ini daripada rezeki itu kadada luput. Jadi jangan takutan kada makan, jangan takutan kada minum. Ini nang kalaparan do kada kon becari. Ya dah kon becari ya. Ditamban nih, amun sawat ditamban nih kalaparan, tau dah kon becari aja. Bah kalakai banyak, nang bebas sambetan ya kala, nang kada perlu bapak umum, galam banyak, ya kala jual aja payo. Kada usah banyak itu ya, besi minjam tanah tuh saburungan aja, minjam tanah tuh saburungan. Nurang kada pakai nah saburungan tanah pinjam beda apa cari anak gelam padang hutan dah saradu 200 rampun gen anak gelam ya harus tanah saburungan ditanami gelam rapat-rapat jangan jarang 200 rampun saburungan belas sudah gana kararangga besarang nah panen kararangga ya kalau berapa setakar 5.000 berapa sarang ya sapohon sarang aja kali 200 sarang udah berapa nah perlu dicoba dong ayo bujur ayo diternakakan anak dah kararangga dah ya ada nah ternakakan asa hakun aja ya lah intinya hakun nah, intinya hakun inya nang kada hakunin nangali ya saikong aja mulai itu kena ada nuruti coba pada 6 galam nah tapi bukan buah galam menjual pada ada syafaat dari galam apa itu ya di kararangga tadi hati-hati malam jujur orang wahimilah gumbili aja ada aja namanya longkar gumbili jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Rezeki itu akan ada Allah kada betah kada itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tadi Om?
Jamaah hadirin rahimakumullah. Kita kembali. Jadi ketika kita cinta dengan Rasulullah, kita buktikan kecintaan kita itu kita rela berkorban. Berkorban itu menyesuaikan kepala kita. Jarak berguru sekompol tuh bila nang berduit tak banyak pada nang kada berduit. Jangan sama. Bila nang sedikit juga demi bila tak banyak juga jangan sama. Nang kada berduit 5.000, nang berduit 5.000 juga sama. Itu kada benar cintanya. Nah, kita ambil contoh. Allah Ta'ala itu memandang nilai kecintaan. Allah Ta'ala itu memandang nilai pengorbanan. Nominal itu tergantung berapa yang kita punya. Nah, jadi Allah ambil itu persentasi yang kita punya nang pengorbanan kita itu demi agama itu. Misal seperti sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu berani mengorbankan demi agama Rasulullah 100% harta kekayaannya. Namun 100% harta kekayaan Abu Bakar itu kada sampai 1/3 kekayaan Sayyidina Ali. Itu sampai 1/3. Dibanding pulang dengan Sayyidina Umar kada sampai lagi. Dengan Utsman kada sampai lagi. Pokoknya Abu Bakar ini sedikit saja jumlah nominalnya, angkanya. Tetapi di dalam diri Abu Bakar 100%. Misalnya si A berduit 1 juta. Abu Bakar besi duit 100.000. Abu Bakar 100.000 ini wani menyumbang 100.000-nya. Ada si A ini 1 juta wani menyumbang 1.000 aja. Padahal duit tinggal berapa lagi? 975.000. Atau begini, Abu Bakar 100.000 berduit disumbangkan ke 100-nya. Si A ini bisa duit 1 juta, dia menyumbang 200.000, berarti 2 kali lipat dari Abu Bakar. Tetapi 2 kali lipat Abu Bakar dari hartanya hanya berapa persen? 1 juta potong 200 berapa? 20%. Jangan Abu Bakar besi 100 dijulung ke 100-nya, Abu Bakar 100%. Si A ini 1 juta bisa duit bersedekah 200.000. Secara nominal banyak pada Abu Bakar, tetapi secara persen harta yang tertinggal hanya 20%. Abu Bakar 100%. Di sisi Allah nilainya ganal Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Dia berani berkorban demi Nabi karena kecintaannya 100%. Si A berani berkorban hanya 20%, walaupun nilainya 200.000, tak banyak pada Abu Bakar. Itulah iman Abu Bakar. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa maka banyak Abu Bakar pada Umar? Kenapa banyak Abu Bakar pada Utsman? Kenapa banyak pada Abu Bakar pada Ali? Ya Rasulullah, Abu Bakar 100%, Umar wani 75%, Utsman wani 50%, Ali wani 25%, Abu Bakar 100%. Nah, ini mahabbah ngadangnya. Nah, makam mahabbah, makam cinta. Nah, maka ini nang bujur-bujur cinta lawan Rasulullah nang luar biasa. Nah, nang cinta itulah kana ma'i fil jannah. Orang nang cinta itulah nang bersama Rasulullah. Semakin dia wani berkorban, semakin dekat dengan Rasulullah. Kita kayak itu ya, kalau kita bakawan orang dua bini sama kita dua bini. Bila bini itu lawan laki, bila kata yang mau berkorban itu ranggang kalau bini itu. Abahnya itu pemalar aja, abahnya itu pemalar aja. Jangan laki, mamanya itu pengoler aja, sama. Nang laki pemalar, nang bini pengoler. Artinya dua ini kada mahabbah lagi, dua ini kada cinta lagi. Nah, itu. Begitulah kita dengan Rasulullah. Setiap hari ini kita berusaha berikhtiar,
kita tingkatkan cinta kita lawan Rasulullah, kita tingkatkan. Jangan menurun iman kita ini, jangan menurun. Biar aja umur beturun tanang kita Bapak, tapi cinta bertambah kuat lawan Rasulullah tuh. Cinta kita bertambah kuat. Kayak apa cintanya? Kada kawal mengerjakan secara fisik lawan lain nih, secara zikir nih, nah secara zikir. Kayak apa secara zikir? Banyaki membaca salawat. Sudah tua tuh banyaki membaca salawat jadi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat jangan yang mana baca salawat aja. Baca aja itu jadi amun nang lain kalau kada ingat. Minta pangguru amalan aja diberi ya, tulisakan di kertas. Paling seminggu takipai di manakah? Hilang. Diingat lagi. Tapi kalau selawat hilanglah. Kada hilang. Ada ikut dia salat hilang aja, yang panjang. Iya, yang panjang ambil handap. Pernah handap. Salat Jibril handap. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu bang sudah. Kada mungkin hilang. Amun hilang itu kecuali kita tuh pikun ha. Kecuali laleha. Itu terakhir sudah. Itu pamungkas dah salawat itu. Apabila aja pian baca terus, semakin banyak membaca semakin bagus. Semakin banyak membaca semakin bermanfaat. Karena apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini macam-macam kehidupan kita yang kita jalani, rintangan, ujian, cobaan. Kadang ujian di anak, kadang cobaan di bini, kadang ujian di dangsanak, kadang ujian di kamanakan, kadang ujian lawan tetangga, kadang ujian lawan kawan, macam-macam. Yang membuat pikiran kita macam-macam. Karena itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan. Supaya kita dalam kehidupan yang lancar, ya jago rupanya kita banyak bersalat, bersalawat, sallallahu alaihi wasallam. Baca terus, kada banuan, kada bampihan. Mun hendak bitung, iya silahkan. Berapa mun hendak bitung minimal 500 sehari. Mun hendak bitung. Ulun awal bulan tadi bailang lawan Al-Mukarram Guru Zaparuddin di Samarinda. Jadi dari Masjidin tamu jam 10:30. Jadi bepandiran berduaan ada Jepang mau dicidin di kan kawan sampai jam 1:30. Jadi dari 2 jam ulun bepandiran sidin ada beberapa natijah yang sangat luar biasa yang ulun ambil di sana. Ternyata amaliyah sidin apa? Guru Udin itu sidin kada guring setiap malam ini. Setiap malam ini kada guring kecuali sudah tak baca salawat tuh 10.000. Bayangkan ya. 10.000. Wajib bilang kada guring dulu. Dipaksa nafsunya kayak bakah. Pokoknya bila kada guring, bila kada tak baca dulu 10.000. Kada guring. Pesan saja itu pengajian harta kita itu jadi harta kitanya. Harta kita itu rumah di sini kita ditinggal, sepeda motor sudahnya, baju salamari maginnya, kitab mungkin di sini ambil orang. Habis amal kita ini pengajian salawat ya sudah dibaca salawat. Pesan saja itu masih harta kita ini. Apalagi dong duit dari kening itu maginya itu dalam pun kita. Banyak sakindai maginya datang api pulang maginya habis. Jadi salawat aja. Nasidin 10.000. Kita kada kawah hendak guna 10.000. Kurangi nang berapa? 5.000 kebanyakan. Kurangi 1.000 barang. 1.000 rupiah paling lawas setengah jam. Tapi selawan handap tuh aja. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guring tuh nyaman. Guring tuh jannah. Guring tuh
bebas hambatan. Pokoknya salawat semuaan menyelesaikan urusan kita di dalam dunia ini. Urusan kita di dunia ini dengan salawat itu menyelesaikan semua. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya cobaan, setiap kita punya ujian, setiap kita macam-macam yang kita hadapi. Apabila kita rajin membaca salawat, yakin ada jalan keluarnya. Ada jalan. Apakah? Pasti ada. Itu pesan sisi. Ang 1000 barang. Amun kada kawa juga, nah pilihkan yang paling handap. Berapa? 100 saja, 100. Cuma beda bang, 100 lawan 1000. Ya kalau orang berbagi zakat 100 rupiah, terus 1000 dapat, terus 10.000 untung namanya. Untung nang dapat 10.000. Kayak itulah. Pokoknya bila banyak tuh banyak juga untungnya. Kadar rugi. Bila kita sudah mahabbah lawan Rasulullah, kada berasa Bapak Ibu, kada berasa. Baca salawat 100 itu pemulaan asal apa. Tapi sudah bila kita sudah cinta dengan Rasulullah, kada berasa 100 itu. 1000 tuh kayak tujuh pemulaan mehingal hulu menyampaikan 1000. Bujur mehingal dulu. Tapi sudah terbiasa 1000 tuh kada berasa. Untung 1000 nak ada kerasaan. Ada kerasaan. Nyapanya aja biar sudah terbiasa tuh kada berasa lagi. Napanya aja. Nah kailan namanya ternyata biasa dah. Kada kahitungan lagi. Udah kah jawabannya namanya. Udah aja. Nyata aja terbiasa. Kada berasa lagi. Kada berasa apa. Menikmati. Nah, karena sudah cinta. Hasilnya salawat ini minimal ujar guru kita, ketika kita hendak sakaratul maut, kita diperlihatkan oleh Allah tempat kembali kita. Tempat kembali kita dilihatkan, melihat kita nah. Bila melihat tuh nyaman, ya lah. Bila melihat terlalu bersemangat, pian do contoh hendak tulak hawalan kasa kumpul, melihat sini nih, hendak tulak hawalan kasa kumpul, tapi dalam benak pian itu pian sudah merasakan rami di sekumpul tuh rami, pada belum melihat lagi sekumpul belum melihat lagi, cuman dalam bayangan hati sudah diperlihatkan Allah Taala rami di sana. Acara imam maghrib besokan tulak sudah sampai ke sana jam 10 bepanas, ada merasa panas ya lah. Sembahyang zuhur asar kasih payungan kada merasa panas karena sudah rasa cinta. Nah mulai tulak mulai rubah ini kada merasa lagi ini lawas lagi, hanya mulai acara ini kada merasa lagi karena di dalam hati sudah gembira melihat bayangan di sana rami. Nah itu melihat sudah, maka hatinya lalu gembira. Begitulah dengan hati kita. Orang yang mengamalkan salawat itu minimal ketika dia hendak sakaratul maut dibukakan oleh Allah Ta'ala matanya ini, melihat tempatnya kembali, melihat surga dilihatkan Allah Ta'ala, dalam kubur nyaman dilihat Allah Ta'ala, sehingga hendak mati itu tenang. Kada takutan lagi mati itu, malah ditunggu-tunggu. Ada kita mati itu takutan mati karena kada melihat napanya gerang di sana juga enak. Udah tahu. Nah, kalau orang nang tahu ya nyaman tadi. Takorihing ya. Makanya orang nang pembaca salawat itu ketika sudah sakaratul maut muhanya tuh budil mesam, muhanya tuh bercahaya, matanya tuh cagat, melihat pintu surga sudah diperlihatkan oleh Allah. Itu untungnya orang baca salawat minimal itu. Bahkan di dunia pun kita juga merasakan. Makanya jar guru Bahari bila pian dok kawas sehari itu mengamalkan salawat itu nang 1000 aja, ada sebanyak nang 1000 tuh, ada usaha 6000, ada usaha 10.000, 1000 aja sehari tuh. Kawa pian mengamalkan 40 hari berturut-turut
Kawa memalakan rasakan dia pian hasilnya, rasakan nikmatnya, rasakan nangpian rahasianya tuh apa aja, urusan dunia maupun urusan akhirat. Cobakan amalkan. Menung kada percaya datangi udah nurun kena bujuran pian asam pian bujur je membaca 1000 kali sehari tenah sallallahu alaihi wasallam sampai 40 hari datang aja kalau dahulun mun pian kada merasa rahasianya, yakin pian datang tuh pasti berkisah bujur guru kada seikung berdua sudah nang kejadian seperti itu baru 1000 tuh, apalagi 10.000. Nah orang berkisah ulun tuh orangnya seorang 6.000 sidin. Nang 1.000 sudah kelihatan. Nang 6.000 tuh 6 bulan di sidin membuktikan itu sidin. Nah, nurun kada kawapan 6 bulan 6.000. Menantuha mungkin kawa karena kada ada kesibukan di rumah tasbih sallallahu alaihi wasallam 6.000. Di sidin mamanya di sidin di rumah hendak benar nukar mobil hendak benar jalannya kada lihat bilang udah guru ajar guru bacakan salawat di sidin niat baca salawat itu mudah engkau nukar mobil karena ini cita-cita nukar mobil bang ini cita-cita nih mudah nukar mobil di sidin berapa 6.000 di sidin sehari baca diamalkan sidin setiap hari 1.000 pokoknya dari 24 jam itu 6.000 gitu nah. Memulainya apabila mulai maghrib bila maghrib itu mulai sudah sampai sebelum maghrib putarannya tuh bukan besok bukan tengah malam nggak ada tapi mulai maghrib sampai maghrib itu sehari gitu. Nah 6.000 6 bulan jadi sidin 6 bulan. Nah asalnya kadeda bayangan di luar akal nalar, kadeda meramal, kadeda mahayal. Tang ada jajalannya kawa di sidin. Nukar mobil itu sidin seorang nabi kisah. Maka ada nyabat sidin datangnya dari mana? Rahasianya nang kada disangka. Nah itulah salawat baru 6.000. Guru din tadi berapa? 10.000 makanya kasyaf. Luar biasa sugihnya sidin. Itulah salawat. Nah, artinya semakin kita cinta lawan Rasulullah, semakin kita rajin bersalawat. Kenapa jadi demikian? Dunia ini diulur, dunia ini diulur karena Rasulullah tukang bagi. Wa innama ana qasim wallahul mu'ti. Ujar Rasulullah aku nang tukang bagi datangnya dari Allah. Nah, rezeki di dunia Rasulullah tukang bagi tukang bagi. Jadi intinya kayak itu aja. Pokoknya kita bila ada hajat apa aja niatakan ya Allah, ulun hendak ini berkat salawat baca. Anak nakal, ya Allah berkat salawat bacakan. Anak kada pasien bacakan salawat saja. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kita diberi Allah Ta'ala kelebihan di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja sekedar apa yang dapat ulun sampaikan. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kalau kurang berkenan lawan sampian barataan. Ulun tidak menyampaikan ilmu pengetahuan yang lain karena di sini ada majelis saban malam Rabu lah nah gitu. Nah jadi anak bergabung silakan datang malam Rabu nya amaliyahnya membaca zikir sebanyak 1000 kali berzikir 1000 kali setiap malam Rabu. Hendak lah mangkada olahan jam malam-malam teh ya Allah sekali setengah bulan di rumah 1000 berzikir kata baca. Kawan-kawan tuh setidaknya bakawan tarami kita berzikir sebanyak 1000 kali artinya bersanggusa orang kita zikir 7 laksa tuh bersanggusa orang. Jangan berharap di masjid, bila di masjid itu tambahannya aja lagi itu nasi tambah aja lagi ya kalau lah
Asa umpat saja di karo kunaon kirim orang cuman jangan baru kiriman wara. Nah ya kalau jangan orang tolak piknik kan besangu aja seorang ada, jangan baru diberi makan orang di sana, jangan kayak itu. Nah demikian sekali lagi minta ridha minta halal. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.